Bermodalkan Rp200.000, begini cara Indra Septiarman bertahan hidup 10 hari di hutan usai bunuh Nia Kurniasari. Ada yang memasok logistik? Terungkap cara Indra Septiarman bertahan hidup selama 10 hari menjadi buronan kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra rupanya bertahan hidup membawa uang Rp200.000. Adapun uang tersebut berasal dari gaji sebagai pemasang listrik yang diberikan oleh atasannya sebelum Is melarikan diri. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan, uang sebanyak itu merupakan bekal Is selama pelarian yang ia minta pada atasannya, setelah melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan pada Nia Kurniasari. Apakah uang itu cukup atau tidak? Buktinya IS berhasil bertahan hidup sampai kami menangkapnya, ujar Kapolda. Selain uang gaji terakhir itu, Is sebagai putra asli daerah dan memahami area tempat ia bersembunyi, ada kemungkinan juga ia memenuhi logistik dengan berbagai cara. Mengingat lokasi pelarian Is masih di sekitar ladang, sawah, bukit dan pemukiman masyarakat. Is juga pernah terlihat masuk ke pondok-pondok petani di kawasan tersebut. Kalau ada bantuan logistik dari pihak lain, belum bisa kami pastikan dan harus kami dalami lagi, ujarnya. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa selama pelarian logistik IS dipenuhi oleh sanak saudara atau teman sepermainannya. Kendati demikian, Irjen Pol Suharyono mengaku bahwa anggotanya sudah memutus jalur logistik IS sejak melakukan pengejaran ke dalam hutan. Kondisi tersebut, yang menurutnya membuat kondisi IS makin tersudut dan tidak leluasa untuk melakukan pelarian. Sebagaimana diketahui, Nia Kurniasari merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa IS yang dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, saat tidak kembali ke rumah setelah menjajakan gorengan di sekitar Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menerangkan ada sejumlah saksi yang memperkuat bukti. Saksi pertama menyatakan bahwa IS meminjam cangkul. Selain itu, ada kesaksian teman Indra yang mendengar langsung pengakuan residivis yang mengaku telah membunuh korban. Ada yang mendengar langsung dari pengakuan bahwa saya yang melakukan, ujar AKBP Ahmad Faisal. Selain itu, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, terdapat surat yang menjadi bukti. Bukti petunjuk dari surat yang sudah kami BAP hingga kami bisa menetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Adapun tindakan keji Indra ini berawal dari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra dan 3 rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan turun sangat lebat. Pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang dari Pasar Gelombang. Indra pun memisahkan diri dari 3 rekannya dan mengikuti korban. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Indra mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Lalu, Indra menyekapnya menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Saat itu korban melakukan perlawanan dan dia dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban yang sudah tak berdaya diseret sejauh 2 km dari TKP pertama, lokasi ditemukannya bukti gorengan yang dijual korban. Setelah itu, korban diperkosa oleh pelaku. Tubuh korban kemudian kembali diseret sejauh 300 meter ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Di tempat itu, tersangka melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban dan membawa korban sejauh kurang lebih 300 meter ke lokasi korban ditemukan terkubur tanpa busana, kata Suharyono. Menurut Suharyono, luka-luka yang ada di tubuh korban saat ditemukan diduga karena diseret tersangka. Setelah itu, tersangka langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya, beber Suharyono.